Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Ramadhani dengan NIM 12250320334. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Riau. Di video ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara kita untuk mendownload Linux Ubuntu dan Windows menggunakan VirtualBox. Sebelum itu, akan saya perkenalkan sedikit mengenai apa itu VirtualBox, Ubuntu Linux, dan Windows. VirtualBox ialah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi mereka. Maksudnya itu seperti ini. Di laptop saya ini, saya kan sudah menggunakan OS Windows. Namun di sini saya juga ingin untuk mendownload OS Linux. Maka dari itu, VirtualBox inilah yang dapat membantu saya untuk mendownload Linux itu. Jadi VirtualBox ini tuh dapat menjadi toolsnya gitu, menjadi wadah supaya kita bisa mendownload berbagai macam OS yang lainnya. Dengan VirtualBox itu, Anda dapat membuat mesin virtual yang sepenuhnya terisolasi, memungkinkan kita untuk menguji berbagai macam perangkat lunak ataupun OS lainnya yang sebenarnya itu tidak kompatibel dengan laptop kita. Nah, VirtualBox ini yang dapat membantu kita. Selanjutnya, Linux Ubuntu. Linux Ubuntu ini merupakan distribusi Linux yang populer yang berbasis dari Debian. Jadi, Ubuntu ini merupakan turunannya dari Debian. Jadi, karena Ubuntu ini merupakan turunan dari Debian, jadi pengimplementasian Ubuntu ini juga lebih mudah daripada Debian. Sesuai klaim mereka yang menawarkan antarmuka pengguna yang ramah dan mudah digunakan. Jadi, klaim mereka ini benar ya. Lalu selanjutnya Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah sistem operasi yang umum digunakan oleh komputer, desktop, dan laptop. Untuk OS Windows ini, saya rasa teman-teman semua udah pada familiar lah ya. Soalnya kan memang rata-rata laptop kita itu menggunakan OS Windows, kecuali yang laptopnya Mac itu beda lagi. Jadi kita langsung saja masuk bagaimana tutorial untuk mendownload Linux Ubuntu dan Windows menggunakan VirtualBox. Sebelum kita masuk ke tutorial penginstalasinya, ada 3 bahan yang perlu kita siapkan, yaitu yang pertama aplikasi VirtualBox, yang kedua ISO Ubuntunya, dan yang ketiga ISO dari Windows-nya. Untuk menyiapkan 3 bahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu, caranya sangat gampang sekali dan bisa dilakukan sendiri karena itu dapat di-download langsung melalui Google. Namun mungkin kendalanya itu adalah pada waktu mendownloadnya akan memakan waktu yang cukup lama. Di saya sendiri itu memakan waktu sekitar 3 jam untuk masing-masing ISO-nya. Jadi tahapan bagaimana instalasi VirtualBox ini, pertama kita buka dulu file, kita cari file setup VirtualBox yang telah kita download sebelumnya. Kemudian muncul tampilan Welcome to Oracle seperti ini, lalu kita klik next saja. Pada bagian ini adalah bagian custom setup untuk location dari VirtualBox yang merupakan tempat file dari VirtualBox tersebut disimpan. Kalau kita mau ganti tempat penyimpanannya, kita tinggal klik browse ini. Namun saya akan klik next langsung saja. Lalu akan muncul kotak dialog warning seperti ini, yang artinya itu memberitahu kita bahwa saat proses instalasi berlangsung, maka hubungan ke jaringan internet itu akan terputus. Lalu pilih yes saja. Kemudian akan muncul tampilan proses instalasinya. Setelah proses instalasinya selesai, maka artinya kita telah berhasil menginstal VirtualBox, maka aplikasi VirtualBox ini akan siap kita gunakan. Sekarang kita masuk ke tutorial instalasi Linux Ubuntu menggunakan VirtualBox. Kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya yang telah kita install tadi. Kita klik new untuk memulai konfigurasi VirtualBox. Lalu di sini kita beri nama OS-nya, di sini saya tulis Ubuntu. Kita pilih image ISO untuk memasukkan ISO Linux Ubuntunya ke dalam VirtualBox. Lalu kita cari filenya. Kita klik OK. Lalu pada tipe ini sudah otomatis memilih OS Linux dan juga version Ubuntu 64 bit. Lalu kita centang bagian ini, kita klik next. Lalu langkah selanjutnya adalah untuk menentukan besaran yang akan kita gunakan. Namun di sini tidak saya rubah lagi, saya hanya mengikuti default dari VirtualBox-nya. Tapi di prosesor ini akan saya rubah menjadi 2. Lalu ini kita klik centang. Lalu lanjut. Lalu pada hard disk virtual ini adalah yang akan mengatur memori yang akan digunakan sebagai penyimpanan Ubuntu ini.
Lalu pada besar RAM-nya ini tidak saya rubah lagi, tetap mengikuti default dari VirtualBox-nya. Lalu kita klik next, kita langsung saja klik finish. Setelah melakukan tahapan tadi, kita masuk ke setting karena ada beberapa bagian yang perlu kita ubah dan kita tambahkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian umum, ke tingkat lanjut. Di bagian ini kita rubah menjadi 2 arah, yang di bawahnya juga. Lanjut kita pergi ke sistem, ke prosesornya, kita centeng enable PAE or NICs-nya. Lalu kita pergi ke tampilan, kita bikin dia sampai full 128. Lalu pada bagian suara, jaringan, USB ini tidak perlu kita ubah. Kita pergi saja ke folder. Di folder ini kita tambahkan folder kita. Di sini saya bikin folder baru, saya beri nama Amelia Ubuntu. Lalu oke, lalu kita centeng kaitkan otomatis ini. Nah, kita pergi ke bagian penyimpanan. Karena tadi di awal kita sudah memasukkan image ISO-nya, maka pada penyimpanan ini sudah terdapat ya image ISO Ubuntu-nya. Lalu oke. Setelah melakukan sedikit setting tadi, sekarang kita akan melakukan penginstalan dari VirtualBox ini. Kita klik start untuk menghidupkan mesin virtualnya. Lalu akan muncul perintah try or install Ubuntu. Kita klik enter pada keyboard. Lalu di sini kita pilih bahasanya, kita pilih bahasa Inggris saja. Kita klik next. Lalu pada bagian update and other software ini kita klik normal installation. Kita klik continue. Di opsi installation type ini ada tempat untuk kita memilih opsi partisinya. Tapi karena kita melakukan penginstalannya melalui VirtualBox, jadi kita disarankan untuk memilih opsi yang pertama saja, yaitu erase disk and install Ubuntu. Lalu klik continue. Lalu pada opsi who are you ini, kita akan diminta untuk mengisi beberapa informasi. Yang pertama itu dari mana kita berasal. Di sini saya tulis Jakarta saja karena tidak ada opsi Pekanbaru. Kemudian kita masukkan nama kita, Amelia Rahmadani. Kemudian kita buat password. Dan pada saat pembuatan password ini, pastikan kalian memasukkan simbol dan angka agar passwordnya kuat. Setelah kita memasukkan data kita tadi, maka nanti akan muncul tampilan proses instalasi Ubuntu-nya. Kita tunggu hingga selesai. Dan biasanya pada proses instalasi ini akan memakan waktu yang cukup banyak, mungkin sekitar 1 atau 2 jam, tergantung kapasitas dari laptop kita masing-masing. Setelah loadingnya selesai, maka nanti akan keluar dari tampilan layar Linux Ubuntu ini. Maka itu artinya kita telah berhasil menginstal Linux Ubuntu ini menggunakan mesin VirtualBox. Jadi seperti inilah tampilan dari Linux Ubuntu versi 22.04.2. Sekarang kita masuk ke tutorial yang terakhir, yaitu tutorial bagaimana menginstalasi Windows menggunakan VirtualBox. Jadi, untuk tahap awalnya sampai dengan kesettingannya itu mirip dan sama persis seperti apa yang kita lakukan di Ubuntu sebelumnya. Jadi pada bagian ini akan langsung saya skip saja. Kita lanjut saja ke bagian instalasinya. Kita klik start. Kemudian nanti akan muncul tampilan untuk memilih bahasa. Kita pilih bahasa Inggris saja, kemudian next. Kita klik install now. Nah, nanti akan muncul tampilan aktif Windows. Nah, di bagian ini kita akan ditanya mengenai apakah ini pertama kalinya kita menginstal Windows atau tidak. Jika ini pertama kalinya kita menginstal Windows, maka kita harus mengisi product key yang kita dapatkan saat membeli digital copy Windows. Namun karena ini kita menggunakan ISO Windows dan kita hanya mendownloadnya melalui Google, juga penginstalan ini dilakukan di dalam VirtualBox. Jadi kita langsung klik I don't have a product key saja. Lalu di bagian select the operating system ini kita pilih Windows 10 Home saja, lalu kita klik next. Lalu kita centeng bagian ini, lalu next. Nah, dan di bagian ini kita akan diberi 2 opsi. Opsi yang pertama itu upgrade dan opsi yang kedua ini custom. Upgrade digunakan untuk memperbarui versi Windows yang sudah ada pada komputer. Lalu custom ini digunakan untuk
Melakukan instalasi baru Windows 10 ke komputer. Karena di sini kita baru menginstal Windows 10-nya melalui VirtualBox, jadi kita pilih custom saja agar kita dapat menyesuaikan partisinya dan pengaturan-pengaturan yang lainnya. Jadi kita pilih opsi custom saja, lalu kita klik. Seperti yang kalian lihat di sini, harddisk yang terpasang belum memiliki partisi sama sekali. Jadi, jika kita ingin memisahkan sistem operasi Windows dengan data, maka kita harus membuat dua minimal partisi. Jadi di sini kita pilih new untuk membuat partisi lagi. Lalu kita masukkan besaran jumlah MB yang ingin kita gunakan. Lalu kita klik next. Seperti yang kalian lihat ini, partisinya jadi bertambah 2, jadi sekarang kita mempunyai 3 partisi. Lalu muncul tampilan proses instalasi yang sedang berlangsung. Di proses ini juga akan memakan waktu yang cukup lama, seperti Ubuntu sebelumnya, sekitar 1 atau 2 jam. Setelah proses instalasi tadi, maka kita akan diminta untuk mengisi email dan password kita. Dan juga kita akan diminta untuk membuat PIN. Lalu kita masukkan PIN-nya, lalu klik OK. Lalu pada privasi setting ini kita accept saja, kita terima. Kita accept saja semuanya. Setelah loading tadi, maka instalasi Windows menggunakan VirtualBox ini telah sukses kita lakukan. Dan ini adalah tampilan dari Windows 10.